Waalaikumsalam. Pak Sidik, bagaimana keadaan Rehan? Apa Rehan bisa bebas? Umi. Rehan! Surga di telapak kakimu, ridho Allah dengan ridho. Ibu, Rehan bisa bebas karena temannya yang menitipkan paket tersebut saat ini sudah ditangkap oleh polisi, Bu. Jadi, terbukti Rehan itu tidak bersalah dan tidak mempergunakan. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Pak Sidik, terima kasih banyak ya. Ibu, kalau begitu saya permisi dulu ya. Pak Sidik nggak mau masuk dulu? Terima kasih, saya masih ada urusan, Bu. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu istirahat dulu ya. Pasti kamu capek dan kurang tidur. Ya sayang. Siapa yang ngebebasin kamu? Kamu kenapa udah keluar? Siapa yang ngebebasin kamu dari kantor polisi? Siapa? Afifah, kamu kenapa? Hah? Kamu hamil ya? Anak siapa itu? Anak siapa? Anak Rehan ya? Tega kamu ya begitu ya? Tega kamu sama bapak kamu sendiri. Dia tuh istri Abah. Abah jangan sembarangan ngomong. Itu fitnah. Demi Allah, Umi. Rehan gak pernah berbuat seperti itu. Afifah adalah wanita yang suci. Dia selalu menjaga kehormatannya. Nggak seperti Abah. Abah laki-laki. Kamu terlalu ya. Keterlaluan kamu tuh. Berani ngomong begitu sama Abah kamu sendiri. Abah pikir aja sendiri. Abah atau enggak? Abah pantas atau enggak dihormatin? Abah sumpahin. Biar sengsara kamu seumur hidup. Abah, tarik perkataan Abah. Nggak baik seorang ayah tuh nyumpain anaknya. Kalau Allah murka, nanti Abah dan Rehan bisa sengsara terus. Nah, udah deh. Kamu ikut. Rehan, kamu harus minta maaf sama Abah. Supaya Abah menarik sumpahnya. Umi nggak mau kalau kamu jadi anak yang durhaka. Karena biar bagaimanapun, Abah itu kan orang tua kamu yang harus kamu hormati. Enggak, Umi. Enggak. Rehan gak akan minta maaf sama Abah sampai Abah sadar dosa-dosanya ke Umi. Dosa-dosanya ke Afifah. Ke kami anak-anaknya. Umi tahu kenapa Abah semakin hari semakin menjadi-jadi. Umi tahu kenapa? Karena di rumah ini gak ada yang berani sama Abah. Termasuk Umi. Umi takut sama Abah. Umi yang ngajarin ke Rehan kan, amar ma'ruf nahi munkar. Kemungkaran di mana harus kita lawan, Umi. Yang Abah lakukan itu adalah sebuah kemungkaran. Kita harus lawan, Umi. Kalau kita diemin, lihat Abah sekarang. Abah fitnah Rehan menghamili Afifah. Rehan, kamu di sini aja Rehan. Umi nggak mau kamu bertengkar lagi sama Abah. Kamu tunggu di sini. Ya. Demi Allah, Mbak, aku nggak tahu. Aku benar-benar nggak pernah berhubungan sama laki-laki lain, Mbak. Alah, Abah nggak percaya. Dia kan istri Abah. Kalau mau pukul Umi aja. Umi awas. Abah harus kasih pelajaran sama perempuan yang suka selingkuh ini. Tuduhan Abah itu harus dibuktikan. Sebaiknya kita panggil dokter aja. Supaya semuanya jadi jelas. Bagaimana dok keadaannya?
Anak ibu tidak apa-apa. Alhamdulillah. Dia hanya masuk angin biasa. Itu yang membuat dia mual-mual. Jadi bukan karena hamil ya, Bu. Ini resepnya. Silakan tebus obatnya, Bu. Terima kasih, Dok. Ya, saya permisi kalau begitu. Saya permisi, Pak. Tuh, Abang dengar sendiri kan? Apa kata dokter? Sekarang Abah harus minta maaf sama Afifah. Umi. Umi, aku udah gak sanggup, Umi. Kamu nggak boleh bicara begitu, Afifah. Percayalah, semua ini akan berakhir. Suatu saat, Abah pasti akan berubah. Kita harus sabar dan berdoa supaya mata hati Abah terbuka. Dasar nggak ada gunanya perempuan, nggak ada gunanya. Ada apa? Ada apa? Umi tahu. Dia kandungannya bermasalah. Kemungkinan nggak punya anak. Buat mandul. Kalau kamu nggak ada gunanya buat Abah. Tahu? Abah kenapa marah-marah terus? Kemarin Abah curiga Afifah hamil, Rehan bapaknya. Sekarang Afifah punya masalah sama kandungannya. Baru punya masalah, Abah. Belum. Tapi Abah udah nuduh Afifah mandul. Abah maunya apa? Maunya Abah. Kamu jangan ikut campur urusan Abah. Tahu? Afifah, kamu gak apa-apa? Pada hari bulan tahun Andai kamu milikku, Afifah, aku gak akan pernah nyakitin kamu. ada gelombang Aku bantu kamu bangun ya. memaksa Sudah. Kamu masuk aja. Biar Umi yang bawa dia, ya. Biar dia sama Umi aja. Udah sana masuk. Afifah, ini diminum ya. Ini apa, Umi? Itu jamu supaya kamu subur. Enggak. Aku nggak mau, Umi. Aku nggak mau. Biarin aja aku mandul, Umi. Biar Abah ceraikan aku. Kamu nggak boleh ngomong gitu. Umi, kenapa sih Umi nggak biarin aku aja dicerain sama Abah? Kalau aku cerai sama Abah, Abah bisa jadi milik Umi sepenuhnya. Jangan bicarakan soal itu lagi ya. Kamu harus menenangkan hati kamu. Kamu harus berdoa sama Allah ya. Nanti Allah akan menyelesaikan semua masalah ini ya. Pasti ada jalan keluarnya. Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Rehan harus bisa melupakan Afifah. Rehan, nih, ini teman Umi, Bu Rara. Dan itu Kakak. Rehan, Ya, anaknya. Rehan. Duduk dong, sayang. Rehan, Kakak ini hebat loh, dia sekolah di Amerika. Pasti Umi mau ngejodohin aku. Makanya aku dikenalin ke anak temennya. hentikan kegilaan hidup dengan jiwa ini terisi. Aku mencintai engkau begitu besar terbanding. Kamu di Amerika berarti hebat dong ya? Bisa aja. Bener. Soalnya nggak semua orang bisa ke sana loh. Aku harus pergi juga. Ya Allah, kenapa perasaanku sedih sekali melihat Mas Rehan bersama wanita lain? Enggak, aku nggak boleh kayak gini. Aku harus melawan perasaanku sendiri. Gimana pun,
Sekarang Mas Raihan adalah anak tiriku. Aku nggak mungkin bersatu dengan Afifah sekarang. Dia udah jadi ibu tiriku. Aku juga harus menghargai usaha Umi. Afifah kenapa nangis? Apa dia sedih? Apa mungkin dia masih mencintaiku? Oh ya, sekarang sibuk apa? Ya, lagi belajar bisnis aja. Oh gitu, bagus dong. Biar AA bisa ngebantu orang-orang bisa kerja di tempat AA. Emang goal saya kayak gitu sih. Gimana caranya kita bikin lapangan kerja di orang-orang pengangguran bisa berkurang. Kalau di Amerika kemarin ngambil jurusan apa? Komunikasi. Komunikasi. Jauh amat harus ke Amerika. Di Ben Hill juga ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah. Lagi nunggu tamu? Iya Umi, lagi nunggu teman bisnisnya Abah. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Bagaimana perjalanan? Alhamdulillah, semua lancar. Tidak ada masalah apa-apa. Oh iya, kenapa? Istri saya. Ismail. Wah, cantik bener istri Pak. Masih muda lagi. Iya, iya. Hebat, hebat. Lalu, ini siapa ya? saya Masih di sini. Dikit aja. Oh, ini pembantunya. Saya kira masih keluarga Bapak. Soalnya baju-bajunya bagus banget. Ya begitu. Iya, nggak kayak pembantu biasanya. Ayo masuk. Iya. Silakan. Ya Allah, aku benar-benar tidak menyangka kalau Abah bisa memperlakukanku seperti pembantu. Aku tidak boleh lemah. Aku harus kuat, karena ini cobaan dari Allah. Abah, aku ke dapur dulu ya bantuin Umi. Nggak usah. Diam di sini, jangan kemana-mana. Pokoknya saya yakin, Pak. Proyek ini akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Wah, besar sekali, besar. Maaf Pak, saya tidak sengaja Pak. Master pembantu. Abah jangan kayak gitu dong. Umi itu istri Abah, masa Abah panggil pembantu? Ini istrinya? Yalah. Abah, kenapa? Kenapa selalu kayak begitu? Abah, udah. Udah keluar dong. Kalian keterlaluan. Hah? Sengaja mau mempermalukan Abah di depan Pak Ismail? Ya. Pak Ismail itu orang penting buat Abah, tahu? Dia tuh datang ke sini membawa bisnis ratusan miliar buat Abah. Oh, jadi karena itu, Bah. Demi harga diri Abah, Abah tega bilang istri Abah itu pembantu Abah. Terus Abah banggain istri barunya Abah yang masih muda, cantik, supaya tamunya Abah terkagum-kagum. Abah tuh hina banget, Abah. Kamu nggak usah ngajarin Abah ya. Kamu nggak usah ngajarin Abah ya. Berani kamu. Kamu makin lama makin berani. Memang kamu menghina sama Abah. Cukup Abah, jangan bertengkar terus nanti bagaimana Pak Ismail dengar. Kalau Abah anggap Pak Ismail itu orang penting, Abah temui, Abah temani dia. Perlakukan dia sebagai tamu terhormat, Abah. Awas! Umi, maafin aku Umi. Harusnya aku yang bikin minum tadi. Tapi Sudah, Umi ngerti nggak apa-apa. Umi juga tahu, Abah pasti yang nggak akan mengizinkan kamu. Umi, emangnya Bu Darsi sama Ningsih kemana?
Kok sampai Umi yang bikinin minuman? Mbak Darsi sama Ningsi tadi lagi pergi, udah pamit kok.